seperti yang kita ketahui, Dubai ini serba ya, bahkan di slide kali ini yaitu Burj Khalifa, Sobat Kota. Jadi kalau misalnya Sobat Kota ke Dubai, itu harus mengunjungi Burj Khalifa, karena Burj Khalifa saat ini merupakan rekor tertinggi, gedung tertinggi di dunia. Dan bahkan total lantai di sini ada 160 lantai, Sobat Kota. Di sini juga bukan hanya ada perhotelan, tapi juga ada office dan residen. Nah, di sini juga bagi Sobat Kota yang datang di sini juga wajib mengunjungi Burj Khalifa, yang lokasinya juga dekat dengan Dubai Mall. Ya, jadi di sini ada juga terdapat observation deck, yang mana Sobat Kota bisa melihat pemandangan Dubai. Nah, kita bisa lihat bagaimana indahnya kota Dubai. Bahkan di malam hari, di pagi hari, itu semuanya indah sekali, karena kita berada di puncak, ya, di atas dari kota Dubai ini. Dan juga tidak hanya ini, ya, di sini juga terdapat hotel juga, ya, namanya Hotel Armani, ya. Di sini kalau bagi Sobat Kota yang ingin tinggal di Burj Khalifa, boleh stay di Armani Hotel. Nah, di sini juga terdapat ya, dari sini terdapat balkoni ini di lantai 124, Sobat Kota. Jadi dari sini kita benar-benar bisa ngambil foto yang instagramable banget. Dan di sini juga tidak hanya ada di lantai 124, Sobat Kota juga kalau misalnya mau akses lebih tinggi lagi, ada di lantai 148. Nah, nanti juga Sobat Kota kita akan lihat juga di sini ada fine dining restoran juga, Sobat Kota. Jadi bayangkan kalau misalnya Sobat Kota lagi datang ke Dubai, ya, Sobat Kota itu bisa menikmati fine dining dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Nah, kita bisa lihat di sini, di slide di sini, ya, Sobat Kota, banyak sekali yang lagi foto, ya, yang seperti yang foto ketiga, ini lokasinya di Palace Downtown Hotel, ya, itu juga lokasinya juga dekat di sekitar Burj Khalifa. Jadi kalau misalnya Sobat Kota yang ingin, yang suka hobi foto ataupun mau sewa fotografer untuk foto-foto di sini, itu kurang lebih harus luangkan 1 harian di sini. Karena Burj Khalifa sendiri itu terkoneksi dengan Dubai Mall. Ya, di sini atmosfer restoran. Ya, Sobat Kota, kita bisa lihat seperti yang saya sampaikan. Di sini biasanya untuk acara lunch juga ada, mereka juga mempunyai afternoon tea dan juga mempunyai dinner. Jadi biasanya kalau untuk reserve di sini itu kita harus garansi booking, Sobat Kota. Jadi karena sekarang kan lagi pandemik, ya. Jadi untuk semua restoran hanya memperbolehkan 50% capacity. Jadi bagi first yang mau dining di sini harus garansi dengan kredit card-nya mereka. Ya, jadi biar tidak ada yang cancel ataupun apa, karena kasihan. Karena kan Sobat Kota tahu sendiri Dubai ini merupakan atraksi, ya, yang paling populer. Apalagi saat ini selama pandemik Dubai itu buka untuk turis untuk berdatangan. Nah, tadi kan udah ke Burj Khalifa nih, jadi kita bisa seharian di lokasi yang sama. Jadi udah naik ke Burj Khalifa, kemudian belanja-belanja di Dubai Mall, kemudian ada banyak permainan yang ada di Dubai Mall juga. Kemudian setelah itu sore hari itu bisa menonton Dubai Fountain. Jadi letaknya ini ada di luar Dubai Mall dan di bawah Burj Khalifa. Jadi show-nya tersebut gratis. Jadi setiap setengah jam sekali, itu durasi dari show-nya itu sepanjang lagu. Jadi hingga 5 menit atau ada yang 6 menit. Jadi lagu-lagunya pun dari internasional, ada yang lokal, ada yang India, Korea, Chinese. Jadi ada macam-macam. Ya. Kemudian di Dubai Fountain ini, Sobat Kota juga mungkin bisa naik Abra atau gondola, di mana nanti kita bisa lihat show-nya itu dari sisi airnya tersebut. Ya, jadi indah sekali. Kalau misalnya malam hari kita bisa melihat show-nya ini dengan cahaya-cahaya yang dipancarkan dari kolam tersebut. Oke, kemudian Dubai Mall sendiri. Dubai Mall adalah mall, salah satu mall yang terbesar di dunia, di mana ada banyak toko-toko di dalam. Kemudian sepanjang tahun Dubai mempunyai 2 festival, yaitu Dubai Summer Surprise dan juga Dubai Shopping Festival, di mana akan mendapatkan diskon sampai 70%.
ya di Dubai Mall sendiri itu ada banyak entertainment juga seperti Kidsania, kemudian Dubai Aquarium, kemudian ada supnya juga yang di dalam. Betul sekali, seperti Pak Christian informasikan. Nah, di sebelah kanan kita, ya, kita bisa lihat di slide-nya kita, ya, ini adalah The Green Planet. Jadi bagi sobat kota yang suka dengan binatang, ya bukan berarti kita Dubai itu gurun dan tidak punya binatang, tapi di sini di Green Planet ini kita bisa melihat seperti kayak burung ataupun beberapa jenis binatang lainnya. Dan di sini juga terdapat pohon buatan, sahabat kata. Jadi bayangkan ya, bahkan pohon aja buatan ya Pak Christian ya. Ya, tertinggi lagi. Jadi betul, tertinggi lagi. Jadi sini juga selain bisa melihat binatang, kita juga bisa menikmati kayak seperti lunch ataupun afternoon. Biasanya untuk kunjungan di sini bagi sobat kota yang mempunyai anak kecil ataupun orang tua pasti senang di sini. Karena kenapa? Biarpun panas cuaca di Dubai, tapi untuk iklim di Green Planet ini sudah disettle ya dengan iklim tropis ya. Jadi benar-benar di sini sobat kota tidak akan sauna ya, biarpun ada yang bilang aduh ke Dubai panas, enggak. Tapi semuanya di sini sudah disetting sobat kota. Ya kita bisa lihat. Memang untuk perairan yang kita bisa lihat Creek ya. Jadi Creek ini nyambung. Jadi mereka dulu tuh kanal ini buatan. Ya, buatan manusia. Jadi mereka kerok tanahnya itu dari laut Teluk Persia. Jadi masuk dia airnya. Nah ini dibuat memang nggak lama. Ya, jadi Dubai Water Canal ini panjangnya kira-kira 3 km dari Business Bay hingga Teluk Persia, melewati Safa Park dan juga Jumeirah. Ya. Sepanjang tepi kanal ini dapat ditemukan banyak restoran, mall, jalur untuk pejalan kaki dan juga untuk sepeda. Ya. Kanal ini bisa dilalui dau cruise dan juga water taxi. Jadi water taxi di sana ini bisa melewati Dubai Water Canal ini. Jadi bagi sobat kota yang ingin jalan-jalan lewat perairan atau laut ini bisa. Jadi misalnya dari hotel nanti bisa ke mall Dubai Marine Mall. Ya. Jadi ini salah satu atraksi di Dubai juga. Nah kita bisa lihat di screen ini. Jadi di sini ada semacam waterfall ya. Jadi mini waterfall, di mana kalau dau cruise atau water taxi ini lewat, nah jadi nanti di tengah-tengahnya itu akan berhenti waterfallnya, airnya berhenti. Ya. Jadi setelah lewat nanti dia nyala lagi, turun lagi. Oke. Jadi kayak terbuka buat kapal juga gitu ya. Nah, betul. Jadi ini sebagai atraksi juga nih. Kalau misalnya sobat kota mau lihat, wah ini seru juga untuk foto-foto waktu water taxi atau dau cruise ini lewat. Ya, jadi Burj Al Arab ini adalah salah satu gedung ikonik di Dubai yang bisa dilihat di background saya juga. Ya, hotel ini berbentuk kapal layar. Ini hotel bintang 7 satu-satunya di dunia dengan kamar standarnya jenis duplex atau 2 lantai. Helipad yang sering digunakan untuk world class event seperti petenis Roger Federer dan Rafael Nadal dulu pernah main di atas di helipadnya. Kemudian ada show DJ David Guetta yang baru-baru ini melangsungkan live show-nya 2 bulan yang lalu. Kemudian restoran dengan pemandangan akuariumnya yang namanya Al Mahara juga ada di hotel ini. Dan juga amenity hotelnya itu juga bermerek ya, jadi Hermé itu yang memang size-nya itu size yang normal, jadi bukan yang kecil. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita di depan sini dan juga tamu hotel Burj Al Arab ini mempunyai akses ke salah satu water parks di Dubai di depannya. Oke, karena curah hujan yang minim di Dubai, jadi ada banyak pantai yang dibuat di Dubai, termasuk Jumeirah Beach, kemudian Kite Beach. Nah ini Jumeirah Beach ini memang di sisi Burj Al Arab, di mana kita bisa berfoto dengan background Burj Al Arab, dengan kita pose-pose memang yang lagi bersandar di Burj Al Arab ini. Kemudian di depannya juga ada Jumeirah Beach Hotel. Next slide, ini Madinah Jumeirah. Nah, Madinah Jumeirah ini sesuai dengan background saya. Jadi ini salah satu tempat favorit saya di Dubai. Jadi Madinah Jumeirah ini letaknya ada di Jumeirah, jadi dekat dengan Burj Al Arab. Besar area ini sekitar 40 hektar.
Ada beberapa hotel bintang 5 di Madinah Jumeirah ini, termasuk Jumeirah Al-Qasar, Jumeirah Mina Al-Salam, Jumeirah Al-Nasim, dan juga Jumeirah Dar Al-Masyaf. Ya, jadi ada 50 restoran dan bar di dalam Madinah Jumeirah ini. Kemudian di dalam Madinah Jumeirah ini juga ada souk, jadi Madinah Jumeirah souk. Kemudian mereka juga mempunyai krik di dalamnya, di mana ada abra taksinya juga yang khusus untuk tamu hotel, untuk mentransfer dari hotel kemudian ke tujuannya adalah ke pantai yang ada di Madinah Jumeirah ini. Tapi kalau misalnya bukan tamu hotel, bisa mencoba abra taksi ini tapi berbayar. Nah, ini dari bentuknya aja udah unik ya. Jadi Dubai Frame ini adalah gedung berbentuk figura foto terbesar di dunia, dan ini adalah gedung observasi juga. Observation deck, tingginya itu 150 meter dengan lebar 93 meter. Nah, ini dinding-dindingnya ini dilapisi oleh emas, dan juga patternnya itu adalah logo Expo 2020. Tadi kalau misalnya kita perhatikan di slide Expo 2020 ada logonya. Nah, ini logo dari Expo 2020. Ya. Nah, letak dari Dubai Frame ini ada di dalam Sabil Park. Ya, jadi Dubai Frame ini merupakan gedung observasi di mana satu sisi bisa melihat pemandangan Old Dubai, satu sisi yang lainnya itu kita bisa melihat Dubai yang baru. Nah, itu yang memang sangat unik, dan kita bisa berfoto di bawah di Sabil Park ini dari sisi misalnya kiri atau sisi kanan, nanti bentuk dari Dubai Frame ini akan berbeda. Ya, dari angle tertentu itu pasti bentuk dari Dubai Frame ini akan berbeda. Nah, itu uniknya dari Dubai Frame ini. Ini, Bro Doni. Jadi di atas itu setinggi 150 meter. Nah, di tengah-tengahnya itu ada lantai kaca. Dengan menggunakan teknologi gas, di mana kalau misalnya ada orang mendekat, nah gas itu akan pudar dan kita bisa melihat pemandangan di bawah. Kalau misalnya udah nggak ada orang, gas itu akan nyala lagi, jadi akan pudar. Jadi mungkin ada orang yang takut ketinggian, nah ini dikarenakan karena itu. Nah, kemudian memang ada atraksi juga atau entertainment di atas juga, ada toko-toko kecil juga yang menjual souvenir. Nah, di bawah juga ada museum kecil, Bro Doni dan sobat-sobat kota. Jadi itu menceritakan tentang Dubai yang lama, transisi ke Dubai yang sekarang ini. Betul sekali. Nah, ini kita bisa lihat di screen ini, ya, ini kita adanya di Dubai Marina. Jadi benar-benar Dubai Marina itu adalah ikonnya Dubai juga sih. Karena kalau ke sini kita bisa melihat banyak sekali residensi tertinggi di dunia. Jadi dari apartemen tertinggi nomor 2 sampai nomor 5, Dubai Marina itu memegang rekornya semua. Nah, jadi di sini, bahkan di Dubai Marina, kita bisa lihat ada kayak seperti dermaga ataupun pier-nya, ya. Ini adalah buatan Sobat Kota. Jadi bayangkan, jadi jangan sangka ini adalah asli pure murni, enggak. Dulunya itu adalah lahan biasa yang dikerok dan diisi air, dan juga dihubungkan dengan Teluk Arabia, jadi biar bisa lewat, ya. Jadi bayangkan ini semuanya buatan. Dan juga untuk atraksi yang bisa dilakukan di sini ya di Dubai Marina itu juga ada Dow Cruise Marina juga, dan juga bagi sobat kota yang suka kapal pesiar ya, yang suka yang luxury ya, kita boleh coba yang namanya riding a yacht. Jadi di sini ada yacht, juga ada permainan water sport juga sobat kota ya, kayak ada jet ski, ada kayak seperti parasailing, pokoknya komplit. Ya, karena kita boleh bilang Dubai ini adalah kota wisata, jadi kalau untuk semua atraksi-atraksi dan aktivitasnya itu semuanya komplit. Nah, bahkan untuk yang ada foto Instagramable itu, ya, kita bisa lihat ada gedung yang satu yang paling tinggi, ya, itu adalah apartemen ya, karena di situ tingginya itu 400 meter, sobat kota. Jadi bayangin ya, kalau mati lift bagaimana ya, turunnya pakai tangga kan? Enggak, Dubai jarang sekali yang namanya mati lampu. Jadi jangan khawatir ya. Seperti itu. Dan juga kalau untuk malam hari ya itu sangat indah sekali, dan juga seperti aktivitas lainnya ini kita bisa fine dining juga ya di dinner in the sky. Mungkin kalau untuk di negara-negara lain ya itu juga sangat populer sekali. Dubai juga ada. Tapi untuk dinner in the sky ini akan tutup mid-Mei dan juga akan dibuka lagi pada saat mid-Oktober, sobat kota. Jadi kalau misalnya sobat kota mau coba kayak fine dining di sini, datanglah Oktober ya, mid-Oktober, karena mid-Oktober itu adalah
winternya Dubai, yang mana untuk cuaca di Dubai itu sangat enak. Jadi untuk ambil view, untuk fine dining, ini fine dining ketinggiannya berapa nih? 50 meter Sobat Kota. Jadi kalau misalnya bagi Sobat Kota yang ada pengguna wheelchair, nggak perlu khawatir. Selama kita sign, kita juga tetap boleh naik. Karena memang benar-benar di sini ada facility, walaupun Sobat Kota ada yang handicap, mungkin saudaranya yang kakinya kurang enak ataupun apa ya, itu bisa. Dan untuk menu makannya itu adalah internasional, yang kita bisa choose itu ada starter, ada main course, sama dessertnya. Nah, dan kurang lebih nggak mahal juga untuk seperti ini, sekitar $200 untuk experience ini. Jadi kalau menurut saya, kalau Sobat Kota yang untuk yang milenial ya, ini wajib kudu coba. Dan untuk rasa makannya juga rekomen. Jadi bukan hanya ada untuk foto-foto, tapi untuk kualitas makanannya juga enak, Sobat Kota. Dan juga konten banget nih buat Instagram atau YouTube, bikin di sini pasti keren banget nih. Oke, nah dari bentuknya udah mengundang ya untuk foto. Nah, Pier 7 ini ada banyak restoran-restoran, ada 7 fine dining restoran di dalam. Nah, ini pas di depannya Dubai Marina Mall. Ya, jadi masih di area Dubai Marina, dan di dalam sini Sobat Kota mungkin bisa coba zip line dalam kota yang terpanjang di dunia. Ya, jadi nanti dia akan ditransfer ke gedung satunya untuk turun dengan kabel. Nah, nanti turunnya itu ada di Pier 7 ini. Ya, jadi ini akan menarik sekali malam hari pun. Kayak Flying Fox, cuma ini yang urban, namanya urban zipline yang terpanjang di dunia. Udah terpanjang lagi nih ya. Kemudian Iya. Al-Bastakia, Pak Kris. Nah, ini Al-Bastakia letaknya ada di Kota Lama. Jadi Al-Bastakia atau yang kita kenal sebagai Al-Fahidi District, jadi merupakan salah satu tempat bersejarah di Dubai. Pada tahun 1890, imigran dari kota Bastak, Persia datang dan membangun tempat ini. Ada 60 rumah yang dibangun oleh mereka. Nah, mereka membangun rumah ini dengan kerang dan tanah liat. Nah, tempat ini juga seperti maze dengan jalan-jalan kecil atau gang-gang kecil di dalam. Jadi kalau misalnya kita ke dalam, mungkin bentuknya itu sama semua, gang-gang itu sama semua. Jadi kita mungkin bisa nyasar atau kita bisa memperhatikan tempat yang tertentu. Kemudian pada tahun 1980-an, setengah tempat ini dibongkar karena dibangun gedung perkantoran. Ya, kemudian pada tahun 2005, pemerintah Dubai merestorasi kembali tempat ini seperti sedia kala. Jadi mereka mau supaya tempat ini seperti dulunya lagi. Ya, jadi kita bisa mengingat tentang sejarah di tempat ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini pun ada coffee museum, kemudian ada letter-letter yang terpampang di dinding tempat ini, daerah ini. Kemudian ada juga Arabian Tea House yang memang lumayan terkenal di Al-Fahidi ini. Ya, nah yang kita bisa lihat di sini Arabian Tea House. Ya. Jadi Al-Fahidi Fort ini adalah Dubai Museum, yang mana mereka dulu zaman dulunya itu merupakan benteng pertahanan yang akhirnya mereka mereka pugar menjadi museum pada tahun 73 setelah mereka join UAE ya. Nah, di sini kita bisa melihat koleksi-koleksi bagaimana zaman dulunya ya, zaman dulu bagaimana kehidupan mereka, terus kemudian juga ada kapal-kapal juga, karena zaman dulunya itu mereka merupakan nelayan juga ya, Sobat Kota. Nah, di sini sangat menarik, kecil, lapangannya luas ya. Kalau kita masuk ke dalam ada AC ya, jadi kecil tapi komplit. Saat ini masih tutup ya, Sobat Kota. Jadi kemungkinan akan dibuka pada saat Expo buka, yaitu bulan Oktober, Sobat Kota. Kota yang suka heritage ya, Dubai Creek itu tidak boleh di skip ya, karena benar-benar di sini yang Abra yang kita naiki itu udah dari abad ke-20 ya. Jadi di sini benar-benar kita bisa merasakan bagaimana zaman dulu mereka nyebrang dari Dera ke Bur Dubai. Jadi mereka tinggal nyebrang aja nih Creek ini ya, karena untuk dari segi logistik untuk beli barang-barang mereka, karena dari Dubai Creek ini kita nyebrang ke Dera itu ada namanya Gold Souk dan Spice Souk, dan juga di antara sini juga ada tekstil souk juga. Jadi banyak pasar-pasar yang terletak di sini. Jadi kalau misalnya Sobat Kota mau datang ke Dubai, jangan di skip Dubai Creek-nya, karena walaupun
Sobat Kota taunya cuma hanya ada kayak modern ataupun apa, tapi sisi heritage-nya itu tetap harus kita kunjungi karena sangat penting banget kita bisa merasakan bagaimana negara ini develop banget, berkembang ya dalam waktu 50 tahun saja. Ya. Di Dubai Creek ini juga ada Gold Souk namanya ya. Jadi Sobat Kota kalau misalnya mau ke Dubai harus ke Gold Souk ini. Jadi sangat unik di mana di Gold Souk ini kita bisa melihat bagaimana perhiasan emas ini sangat unik gitu loh. Jadi ada yang rompi itu terbuat dari emas. Kemudian ada cincin terbesar di dunia yang memang sudah disahkan oleh Guinness World of Record juga ya. Kemudian di samping Gold Souk ada juga Spices Souk. Jadi di sini kita bisa belanja yang namanya saffron, kemudian ada misalnya makanan juga seperti coklat yang berbentuk batu-batu kecil, ya, atau dengan lampu-lampu Arabian style, nah itu juga bisa dibeli di sini juga. Nah tapi memang kita harus kuat dengan nawarnya ya. Jadi di sini harus nawar, kalau enggak udah harganya tuh diketok. Karena gini, untuk kalau misalnya kita compare dengan harga Jakarta, otomatis ibu-ibu akan bilangnya, Marisa ini murahan di Jakarta kok. Tapi jangan salah, karena ini yang dijual adalah sisi artnya, ya Sobat Kota. Jadi jangan dihitung dari gramnya, berapa gram, cuma 2 gram kok segini, 1.000, 2.000 misalnya. Tapi kita harus dari segi artnya. Jadi kalau misalnya Sobat Kota ingin membeli oleh-oleh dari segi seninya, itu murah. Tapi kalau misalnya Sobat Kota mau planningnya buat jual lagi di Jakarta, itu susah dibilang ya. Jadi berbeda ya, seperti itu. Kalau untuk koleksi boleh ya. Ya, nih Alsif Dubai ini instagramable banget. Jadi bagi Sobat Kota yang suka foto-foto, apalagi ada yang sewa fotografer ataupun mau pre-wed atau apa ya, Alsif Dubai ini rekomen banget karena ini baru ya Sobat Kota. Jadi ini lokasinya juga jaraknya deket dengan daerah Al-Sahidi District, cuman bersebelah-sebelahan aja. Jadi di sini benar-benar juga ada kayak pelabuhannya juga ya, kayak ada tempat yachtnya dan juga ada kayak toko-tokonya itu kayak souk yang menjual barang-barang zaman dulu, kayak seperti kayak ada pasmina, ada karpet, ada handicraft segala macam, tapi dalam bentuk toko zaman dulunya. Jadi kalau misalnya kita ke Dubai Museum, itu toko-tokonya kita lihat hanya ada diorama aja, tapi di sini benar-benar real. Jadi seakan-akan kita kembali ke Dubai pada tahun 50-an, Sobat Kota. Seperti itu. Dan juga di sini Alsif Dubai juga mempunyai hotel. Jadi hotelnya itu benar-benar jadul banget, tapi modern tapi jadul juga ya. Jadi seperti kasur yang dipakai, terus kemudian TV masih yang box begitu, kemudian kuncinya yang benar-benar jadul banget, iya. Jadi kalau misalnya Sobat Kota yang benar-benar suka nih, maksudnya bawa neneknya atau kakeknya nih, misalnya mau pergi ke Dubai, nah ini juga rekomen banget, ya, rekomen. Karena semua perlu diketahui, semua akses tourism object di Dubai itu accessible untuk handicap. Kembali lagi, ya. Jadi kalau misalnya bawa orang tua ataupun menurut saya anak muda juga senang juga ya. Bahkan di sini di kawasan Alsif ada Starbucks yang bentuk-bentuknya kayak zaman dahulu seperti ini, unik banget. Benar. Ya, benar. Dubai Miracle Garden ya, Sobat Kota tahu sendiri namanya kembang ya, bunga ini lokasinya di outdoor. Jadi ini Miracle Garden ini hanya dibuka pada saat musim dingin saja dengan periode November hingga mid-Mei. Nah, jadi untuk bunga-bunga ini benar-benar mereka pelihara, mereka rawat sampai seperti ini dan mereka hias. Bahkan di sini juga ada pesawat A380 yang berhiasan dengan bunga-bunga. Biasanya kalau misalnya kemarin si Chelsea Olivia ke Dubai, ke sini juga foto ya. Terus juga banyak sekali foto-foto pre-wedding juga. Nah, untuk di sini masuk ya, biaya masuknya nggak mahal Sobat Kota, cuma sekitar $15 kurang lebih untuk akses ke sini. Dan di sini Sobat Kota bisa menghabiskan waktu 1 jam ya, dengan berjalan kaki itu udah dijamin fotonya bakal full memory, udah dijamin karena setiap sisi itu bagus banget, sisi kanan bagus juga, kiri kanan maunya semuanya. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Kota bawa anak orang tua yang malas jalan ataupun capek, kita bisa sewa kayak seperti golf cart juga, kita bayar 20 dirham itu kita bisa keliling, cepet banget. Tadi udah Miracle Garden ya, itu 6 bulanan. Nah, ini juga 6 bulanan nih, jadi waktu winter juga dibukanya. Atraksi 6 bulan ini dibuka dari Oktober hingga April.
Nah, setiap tahun ini uniknya, setiap tahun pasti tampilannya berbeda. Kenapa nih? Karena setelah selesai di bulan April itu mereka akan bongkar, kemudian mereka akan bangun kembali dari scratch, ya dari awal. Nah, nanti sebelum dibuka, mereka akan persiapkan lagi, kemudian mereka akan persiapkan pavilion-pavilion apa yang mereka akan pamerkan di tahun ini misalnya. Nah, jadi biasanya ada pavilion dari Irak, Thailand, Korea, macam-macam ya. Jadi ada yang lokal juga, dan di tengah-tengahnya itu ada creeknya juga. Jadi kita bisa coba abra taksinya di dalam Global Village ini. Jadi dibukanya ini jam 4 sore hingga jam 12 malam atau jam 1 waktu weekend. Ya, jadi di dalamnya ini pun ada mini theme park-nya juga. Jadi untuk keluarga yang bawa anak-anak ini cocok sekali. Jadi bisa mencoba makanan-makanan yang dijual oleh pavilion-pavilion yang ikut serta di dalam Global Village ini. Jadi tempat ini memang sangat unik karena memang ini jalan yang menuju ke conservation, ke gurun. Nah, nama daerah ini memang unik juga, Al-Qudra. Jadi kalau misal setelah gurun ini kadang-kadang menutupi jalanan ini dengan pasir. Apalagi kalau misalnya pas lagi badai gitu ya. Jadi ini akan tertutup dengan pasir. Nah, jadi kita bisa lihat dari atas misalnya, kalau misalnya diizinkan untuk memakai drone, nah kita bisa fotoria di sini. Kemudian di daerah sini juga ada lake-nya juga nih. Ada danaunya juga, namanya Al-Qudra Lake atau Love Lake namanya. Nah, Love lake Lake, ini ya. berbentuk hati, jadi mungkin ada yang mau ngelamar misalnya pasangannya bisa ngelamar di sini dengan adanya kamera dari atas, dari drone. Jadi ini tempatnya sangat romantis juga. Nah, ini biasanya Aja. untuk yang shopaholic ya. Jadi Mall of Emirates ini sebenarnya dibuka sebelum Dubai Mall itu dibuka. Jadi Mall of Emirates ini benar-benar jualnya benar-benar yang branded. Jadi dari brand Hermes, kemudian LV, semuanya punya branded bisa cari di Mall of Emirates. Nah, jadi Mall of Emirates ini nggak besar juga ya, cuma ada sekitar 7 ribuan ya. 700-an ya, 700-an toko-toko. Dan juga di sini Mall of Emirates bukan hanya tempat shopping aja, melainkan di sini juga ada atraksi wisata ya yang namanya Ski Dubai. Jadi bayangin di gurun pasir ada salju ya. Bahkan juga Ski Dubai ini juga merupakan tempat tinggalnya para penguin. Ya, jadi penguin-penguin ya yang dari Afrika itu mereka dikembangbiakan, mereka lahir. Jadi benar-benar mereka mempunyai paspor UAE. Bayangin ya. Penguin aja udah imigran ya, udah dapat UAE citizen, namanya si Amir kemarin tuh. Nah, jadi bagi sobat kota yang suka penguin, yang mau peluk penguin ataupun yang mau foto, di sini rekomen banget tempatnya. Dan juga bukan hanya itu, juga ada atraksi seperti bermain ski. Jadi bagi sobat kota yang suka main ski dan tidak tahu caranya, di sini ada gurunya yang mengajari ski lesson kurang lebih 90 menit sobat kota. Jadi di sini komplit ya, dari yang nggak punya jaket nanti dipinjemin, kemudian sepatunya, seperti yang ini pakaian ini ya, ini semua disediakan oleh pihak Ski Dubai. Tidak perlu khawatir, steril enggak, di Dubai semuanya steril, karena semuanya harus mengikuti prokes, ya prokes kesehatan, apalagi zaman-zaman begini semuanya harus disterilkan. Oke, Pam Jumeirah ini adalah salah satu ikon juga, ikon di Dubai. Jadi Pam Jumeirah ini adalah salah satu proyek pulau reklamasi di Dubai. Pulau ini pertama dibangun tahun 2001, kemudian mereka serah terima kunci pertama ke residen, itu tahun 2006. Kemudian Atlantis The Palm itu jadi di tahun 2008. Jadi Palm Jumeirah ini adalah salah satu proyek pengembangan dari Palm Islands, termasuk Palm Jebel Ali. Nah, itu ada di daerah Jebel Ali, di mana pulaunya ini sama, bentuknya itu sama. Kemudian ada sekitar 2.000 villa yang ada di pulau ini, dan tentu saja hotel-hotel mewah seperti Atlantis The Palm, One and Only, Fairmont, Kempinski, W, Hotel, dan juga hotel terbaru yang akan dibuka, itu St. Regis di Palm Tower. Ya, nantinya sobat kota itu mempunyai kesempatan untuk mengunjungi the view yang ada di atas Palm Tower ini. Ya, jadi lantai paling atas. Jadi kita bisa melihat pemandangan Teluk Garcia, Dubai, dan juga tentunya bentuk dari pohon palem di pulau Palm Jumeirah ini. Kemudian ada jalur monorail di dalam pulau ini sebagai alat transportasi umum. Jadi kita bisa, kalau misalnya tamu FIT,
yang mau melihat Atlantis Tepam itu bisa naik monorail, jadi mereka bisa berhenti di Atlantis Tepam. Seperti The Point, di mana sobat kota bisa menikmati makanan-makanan yang ditawarkan oleh banyak restoran yang ada di The Point ini. Kemudian The Point ini juga baru disahkan Palm Fountain sebagai air mancur yang terbesar di dunia oleh Guinness World of Record pada tahun 2020 di bulan Oktober. Ya, pemandangan di sini juga indah waktu matahari terbenam atau sunset dengan background Atlantis Tepam. Nah, jadi ini tempatnya recommended banget untuk sobat kota kalau misalnya mau ke Dubai harus ke The Point ini untuk mencicipi makanan yang disuguhi di restoran-restoran yang ada di The Point ini. Dan pemandangannya juga luar biasa waktu sunset. Ya, betul. Ini jadi kalau misalnya sobat kota yang lagi main di daerah PAM, kalau misalnya barangkali sobat kota mau mengunjungi akuarium ya di Atlantis, ini boleh juga ke Lost Chamber. Tapi kalau misalnya sobat kota yang tinggal di Atlantis, sobat kota akan mendapatkan free access untuk ke Lost Chamber Aquarium. Ya, jadi kalau misalnya, saya nggak mau, saya cuma mau visit aja, tetap bisa. Dan ini ada entrance fee-nya kurang lebih sekitar $30 ya, sobat kota bisa melihat bagaimana konsep itu mereka bikinnya seakan-akan The Lost City. Jadi benar-benar kita tuh benar-benar di underwater. Jadi kita berasanya di underwater. Di sini juga instagramable banget untuk bagi sobat kota yang ingin foto. Bahkan di sini juga kalau misalnya sobat kota ingin fine dining juga, di sini juga ada juga restoran di Atlantis yang seakan-akan kita di underwater. Kita tinggal di Atlantis Tepam, kita punya akses ke Lost Chamber, kemudian kita bisa mempunyai akses unlimited juga ke Aquaventure Water Parks. Jadi kita bisa bermain di dalam. Nah, itu di dalam itu ada 30 permainan dan atraksi yang bisa dicoba, termasuk water slide, belajar surfing, dan juga edukasi-edukasi untuk anak-anak. Ya, jadi nggak cuma berenang-berenang aja, tapi ada banyak permainan di dalam. Ada 740 hotel, pilihan hotel, dari bintang 3 sampai bintang 5. Ya, jadi IMG World ini adalah indoor, the largest indoor park ya. Jadi di sini benar-benar konsepnya itu kalau misalnya kita dibilang kayak Trans Studio Bandung mungkin ya, karena cuman bedanya di sini ada kayak Cartoon Network, kayak Powerpuff Girl. Di sini untuk biasanya mereka ini kalau misalnya kita ada kunjungan ke sini, kita cukup half day saja, tidak perlu sampai full day. Karena kenapa? Parknya sendiri itu ber-AC yang satu, kedua juga antriannya tuh nggak banyak banget, apalagi musim Ramadan dan summer season. Dan juga di sini kita bisa menemui toko-toko kayak Powerpuff Girl, terus kemudian ada banyak lagi ya, dan di sini juga ada haunted house juga ya Pak Kris kemarin ya, haunted hotel ya, Pak Kris ya. Haunted. Ya, di sini juga oke juga ya untuk dikunjungi. Nah, di sini ya selain IMG World ya juga ada Dubai Park. Ini Dubai Park lebih baru daripada IMG, tapi Dubai Park ini kayak seperti resort, kalau misalnya kita boleh bilang kayak dia kayak Sentosa Island ya. Jadi dia satu area yang juga ada Legoland-nya, ada Bollywood Park-nya, kemudian ada Motion Gate, dan juga ada resort. Ya, ada tempat hotelnya juga. Jadi konsepnya ini Dubai ini memang benar-benar mau membuka family, benar-benar family banget gitu. Karena bisa mereka tinggal satu hotel, mereka bisa mencoba 3 park ini. Ya, karena bukan hanya 3, ada 4 ya. Ada Legoland Water Park ya. Jadi di sini konsepnya Legoland Dubai ini sama seperti Legoland negara-negara lain, cuman mungkin bedanya di sini Legoland Dubai ini ada miniatur yang terbuat miniatur Dubai yang terbuat dari Lego ya. Di sini juga bisa difoto, dan juga ada lagi yang benar-benar nggak ada di seluruh dunia, hanya ada di Dubai, yaitu Bollywood Park ya, yang mana di sini kayak toko-toko kayak Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, semuanya ada di sini. Jadi ada tari-tarian. Mungkin kalau bagi sobat kota yang punya keluarga yang suka dengan Bollywood star ya, boleh banget ke sini ya. Dan juga untuk entrance fee-nya juga sangat terjangkau sekali harganya. Nah, dan Motion Gate di sini juga kalau boleh saya bilang ini kayak konsepnya kayak seperti Universal Studio. Jadi di sini kita bisa melihat toko-toko seperti Kung Fu Panda ya, terus kemudian banyak lagi ya di sini. Biasanya Motion Gate ini cocok untuk umur 10 tahun ke atas ya, karena untuk permainannya pun juga lebih sedikit ekstrim dibandingkan dengan Legoland. Mungkin kalau Legoland itu untuk di bawah 10 tahun. Ya, jadi di sini kita bisa pilih karena entrance ticket yang mereka jual pun kita boleh pilih 1 day
2 park ataupun 3, kita bisa pilih kemana yang kita mau pergi. Nah, di sini bagi sobat kota yang tidak mau masuk ke dalam, mau hanya foto-foto saja, sobat kota juga boleh ke river lane-nya. Jadi on the way untuk masuk ke Legoland itu ada satu tempat, dia konsepnya benar-benar kayak French Village banget. Jadi kita berasa kayak di Eropa. Jadi itu tempat foto-foto oke banget. Jadi kalau misalnya sobat kota, saya nggak mau masuk, nggak mau, ini cuma hanya mau foto-foto aja, ya itu boleh ke river lane-nya aja. Ya, itu tempat shoppingnya itu juga lokasinya deket banget ya. Itu namanya Outlet Village ya. Jadi Outlet Village itu konsepnya dengan outlet mall. Jadi dia jualnya kayak mungkin barang-barangnya brandnya itu kayak di Amerika ya. Jadi ada satu brandnya, tapi dia desainnya benar-benar unik juga dan bagus. Jadi bisa shopping, bisa stay, pokoknya keluarga banget deh. Mungkin boleh spend one night di sini, terus untuk explore semua ini. Oke, nah City Walk ini adalah pusat hiburan di daerah Jumeirah, lumayan baru juga. City Walk ini terdapat butik-butik, kayak misal butik fashion, kemudian restoran dan kafe, bioskop, dan juga spot-spot menarik untuk foto, dan hiburan lainnya seperti Hub Zero, yang kita bisa lihat di sini. Ini adalah pusat permainan game online yang cocok untuk yang mempunyai hobi bermain game online. Nah, kemudian Lamer adalah salah satu pantai terbaru di Dubai yang terletak di Jumeirah juga, dibuka pada tahun 2018, dan di sini juga ada banyak spot-spot untuk foto, dan juga ada banyak restoran, permainan-permainan untuk anak-anak, termasuk Laguna Park, Laguna Water Park di dalam sini. Dan yang kita bisa lihat bentuk-bentuk dari tempat yang ada di Lamer ini Instagramable. Ya, kayak misalnya kita lihat di sebelah kanan yang kayak di Australia, kemudian kita bisa foto di pantainya juga. Ya, ini sangat menarik untuk mengundang para turis untuk bisa ke Lamer Beach ini. Ini bagi yang suka otomotif ya, jadi bagi sobat kota yang suka banget otomotif, udah berapa kali ke Dubai, pokoknya mau sesuatu yang beda, jadi boleh ke Dubai Autodrome. Ini seperti apa? Ini adalah seperti arena balap sobat kota. Jadi di sini bagi sobat kota yang suka balap, yang suka bener-bener yang suasana yang kayak go-kart ya, sobat kota bisa ke sini ya. Di sini sobat kota juga bisa milih semua mobil-mobil ya, dari yang Ferrari ataupun yang Mercedes ataupun yang biasa ya. Di sini ada ketentuannya. Dan di sini tapi sobat kota harus siapkan international license ya. Jadi hanya yang pemegang international license yang boleh mengemudikan di Dubai Autodrome ini. Bahkan kalau misalnya sobat kota mau sewa mobil yang misalnya Lamborghini yang nggak ada di mereka, sobat kota mau bawa ke sini, di sini boleh. Jadi benar-benar ajang balap. Jadi di sini orang kaya balapan nggak di jalan raya, nggak. Mereka tempat ini kalau boleh dibilang kayak Sentul ya. Jadi balapnya di sini. Ya, nggak punya mobil pun bisa sewa. Jadi apapun possible di Dubai. Iya, mungkin dari sobat kota yang punya bucket list nih, yang misalnya bucket list yang ekstrim. Nah, jadi termasuk skydiving ini cocok sekali. Sobat kota bisa pilih tandem skydive, di mana nanti ada instruktur atau yang trainer itu di belakang, jadi kita di depan. Kemudian drop zone-nya itu bisa di depan ini, Pam Jumeirah atau di Gurun. Ya, nah drop zone ini di 13.000 kaki. Ya, kita bisa bayangkan dia bisa tahan di atas untuk berfoto. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau misalnya memang takut skydive, di sana juga ada pilihan bisa mencoba indoor skydive juga. Biayanya sekitar 2.000-an, 2.200 deh kalau nggak salah. Iya, udah termasuk foto Instagram. Nah, dari atas juga, jadi ada flight seeing di Dubai. Kalau misalnya mau melihat Dubai dari atas, yang di sini adalah Sea Wings, di mana kapasitasnya itu 9 orang. Jadi ada banyak pilihan nih. Ada yang scenic flight yang 20 menit atau 30 menit, atau bisa ke destinasi. Jadi kita bisa charter, private charter. Kita bisa ke Abu Dhabi, Fujairah, Ras Al Khaimah, Muscat, ini juga bisa. Kemudian helikopter juga ini pilihan lain untuk kita bisa lihat Dubai dari atas. Dan yang pilihan yang ketiga yaitu gyrocopter. Nah, gyrocopter ini seperti helikopter tapi lebih private karena cuma 2 seater. Nah, di mana ini spesial, jendela itu terbuka. Jadi bagi orang yang suka foto, nah ini kalau misalnya foto tanpa ada jendela, itu pasti bagus banget jadinya nantinya. Clear banget.
Ya, dibanding dengan helikopter kan, jendelanya ada kaca, jadi kalau misalnya kita foto itu masih ada glare-glare-nya gara-gara gelasnya. Nah, kalau yang gyrocopter itu jelas sekali fotonya. Nah, kalau Hatta memang yang suka outdoor, jadi lokasi Hatta ini 134 km di arah timur Dubai, di mana air ini digunakan untuk sumber tenaga listrik dan juga sumber air untuk daerah Hatta ini juga ya. Jadi ada beberapa kegiatan outdoor yang bisa dilakukan di sini, seperti kayak, hiking, mountain biking, fun activities juga. Nah, stargazing juga bisa dilakukan di sini juga nih, stargazing atau camping. Ya. Kemudian untuk foto-foto juga di sana juga ada lambang Hatta. Nah, ini untuk foto juga bagus sekali. Tempat ini cocok untuk mencari ketenangan juga sambil menikmati pemandangan pegunungan dan danau. Jadi kalau misalnya udah bosan nih sama busy bus-nya di kota, nah bisa ke sini untuk untuk menikmati pemandangan dan juga ketenangan. Kemudian ada beberapa pilihan juga, pilihan akomodasi yang bentuknya seperti igloo atau hotel teras. Kemudian ada juga yang luxury, yang premium. Nah, itu ada banyak pilihan di mana kalau kita misalnya mau tinggal di daerah Hatta ini, ada banyak pilihan. Kemudian ada juga atraksi lain seperti zipline, panahan, lempar kapak, berkuda juga bisa dilakukan di sini. Ya, ini Al Farouk Mosque. Ini kalau misalnya kita lihat ini benar-benar persis banget sama yang ada di Turki, Blue Mosque-nya. Jadi benar-benar kalau misalnya Sobat Kota bilang kan kita karena Dubai ini adalah negara Muslim ya, maksudnya mayoritas Muslim. Jadi kita untuk desain-desain masjidnya pun juga sangat unik yang bagus. Salah satunya itu adalah Al Farouk Mosque. Jadi benar-benar ini masjid itu disumbangkan oleh Al Hab Tour Group yang pemilik hotel ya, konglomerat. Jadi mereka bikin sumbang masjid ini yang mereka bikin bentuknya itu sama dengan Blue Mosque yang di Turki. Dan di sini juga biasanya disewakan abayah tanpa pungutan biaya. Ya. Jadi dari Sobat Kota bisa pakai kandura dengan cuma-cuma dan masuk untuk melihat bagaimana interior desain dari masjid ini. Mereka sangat welcome sekali, penjaga masjidnya juga sangat welcome sekali. Nah, dan selain Al Farouk Mosque, di sini ada Al Nur Mosque. Cuman Al Nur Mosque ini lokasinya agak jauh, ya. Itu di lokasinya di Sharjah, di Emirates lainnya. Lokasinya kurang lebih setengah jam dari Dubai. Nah, cuma agak trafik ya, Sobat Kota. Jadi kalau misalnya Sobat Kota yang suka masjid-masjid, yang lebih ke Islamik, yang benar-benar mau lihat bagaimana kayak Muslim ataupun Islamik, kita boleh pergi ke Sharjah. Tapi untuk Sharjah aja cukup hanya dengan half day saja, setengah hari itu cukup Sobat Kota untuk mengunjungi Nur Mosque dan juga Civilization Museum. Jadi nggak hanya ini aja, dan masih banyak masjid lainnya seperti King Faisal Mosque juga. Cuman yang paling cantik ini adalah Al Nur Mosque. Nah, ini juga salah satu ikon juga ya yang akan dibuka di Dubai. In Dubai atau yang kita bisa sebut Dubai Eye akan dibuka tahun ini sebelum pembukaan Expo 2020. Dubai Eye dibangun di atas pulau reklamasi Blue Waters Island, di mana ada hotel Caesars Palace dan juga ada beberapa restoran dan juga ada residential. Kemudian In Dubai ini akan menjadi biang lala tertinggi di dunia dengan tingginya 210 meter. Jumlah kapsul atau kabinnya itu ada 48 dengan kapasitas penuhnya 1.900 orang. Jadi satu kapsul itu bisa muat sampai 40 orang. Ada beberapa pilihan kabin dari yang umum, premium, dengan bar yang ada di dalamnya untuk dine-in dan juga untuk anak-anak. Ya, kita bisa lihat di bawah untuk foto-foto itu juga bagus spotnya. Nah, itu In Dubai. Kemudian ada lagi yang akan dibuka, yaitu Museum of the Future. Mungkin ada banyak yang tanya nih, Sobat Kota, Museum of the Future apa? Jadi Museum of the Future ini akan dibuka tahun ini. Ini salah satu yang akan dipamerkan di sana adalah Dubai di tahun 2050. Nah, bentuknya juga aneh ya. Jadi bentuknya itu kayak mata dan juga ada alfabet Arabiknya juga. Bentuk gedung ini juga sangat instagramable nih. Jadi bisa dari depan, kita bisa nginep misalnya hotel yang ada di depan, kita bisa foto juga dengan latar belakang Museum of the Future. Ya, ini shawarma kalau boleh bilang kayak sandwich lah ya. Jadi biasanya untuk shawarma ini favorit banget di Dubai. Jadi untuk penduduk lokal pun juga boleh dibilang shawarma ini makanan sehari-hari mereka ya. Jangan sampai nanti Sobat Kota lagi ke Dubai tiba-tiba itu apaan ya, kayak kebab-kebab gitu ya. Ini juga wajib coba ya Sobat Kota. Nah, di sini untuk shawarma ini dia ada dua, biasanya diisi dengan yang ayam sama yang beef ya. Dan di sini juga diurapin dengan kentang goreng ya, kentang goreng, dan juga mereka pakai kayak seperti garlic paste ya, garlic paste di sini, dan juga beberapa
salad seperti ada lettuce sama cucumber ya. Jadi di sini kalau boleh dibilang ini rekomend, jadi Sobat Kota boleh coba ini, dan untuk harganya juga nggak mahal Sobat Kota, sekitar 7 sampai 10 dirham. Jadi bagi Sobat Kota yang ingin budget-budget ataupun yang ingin cari makan yang paling murah, boleh dibilang ya, shawarma ini rekomend karena pertama bikin kenyang, dua makanannya juga oke. Terus yang ketiga, di mana-mana kita bisa ketemuin. Cuman hanya untuk beli shawarma ini biasanya di atas jam 4 sore Sobat Kota. Nah ini juga biryani juga banyak ditemui waktu kita Desert Safari. Nah ini salah satu menu utamanya, nasi yang memang dimasak dengan kari dan juga daging domba atau dengan ayam juga. Jadi lumayan kalau misalnya untuk mencoba makanan lokal, ini salah satu yang harus dicoba juga, nasi biryani. Nah, ya chicken mandi ini favorit saya. Biasa kalau Sobat Kota datang untuk cobain chicken mandi, jangan order satu porsi buat satu orang ya, nggak bakal habis ya. Kalau untuk saya biasanya satu porsi berdua ya, biasanya saya share karena bener-bener besar banget porsinya dan ayamnya bener-bener half chicken slice ya. Ini juga harganya nggak mahal juga Sobat Kota, dengan sekitar $10 Sobat Kota udah bisa dapat satu porsi dengan sambelnya. Biasanya chicken mandi ini sambelnya itu sambal tomat Sobat Kota ya, jadi kayak tomat yang di blender, kemudian ada cabenya, itu buat cocolannya. Biasanya ini sebenarnya chicken mandi ini bukan khas dari Dubai ataupun UAE, tapi chicken mandi ini berasal dari Yemen. Karena banyak orang Yemen yang di Dubai, makanya banyak sekali orang Yemen yang buka chicken mandi dan menjadi populer. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Sobat Kota datang, jangan lupa coba ini. Chicken mandi bukan hanya ada chicken aja, tapi juga ada kayak kafta juga, kayak seperti dari daging ya, daging kambing ya. Itu ada juga yang kalau misalnya nggak suka ikan atau nggak suka daging ataupun ayam, boleh coba ikan, ada juga. Jadi benar-benar komplit. Tapi nasinya rekomen karena juga dia kasih ada beberapa kayak seperti resin ya, resin di dalam dan juga ada saffron juga di nasinya. Ya, rekomen. Nah ini dessert, jadi makanan penutup. Jadi lukaimat ini sebutannya sweet dumpling. Ya, sweet dumpling yang biasanya disantap itu dengan sirup kurma. Nah, lukaimat merupakan makanan penutup yang memang harus dicoba sih, enak sih. Jadi rasanya itu kayak donat. Biasa kalau misalnya Sobat Kota yang lagi Desert Safari, biasanya falafel ini adalah makanan pembuka. Bahkan kalau misalnya Sobat Kota ke Carrefour pun juga ada jual kayak falafel, jadi benar-benar sangat umum sekali. Basically falafel ini bukan dari Dubai juga ya, Sobat Kota, melainkan dari Middle East ya, seperti dari Jordan ataupun dari Palestina. Jadi falafel ini terbuat dari chickpeas, jadi benar-benar pure vegetarian. Jadi kalau misalnya Sobat Kota ini vegetarian dan tidak makan meat, falafel ini boleh sebagai makanan pengganti. Kalau saya benar-benar suka banget, jadi rasanya kayak seperti combro. Nah, restoran ini ada di Sukal Bahar yang ada di depannya Dubai Mall yang menyajikan makanan Lebanese. Ya, jadi view dari restoran ini juga ke Dubai Fountain dan juga bisa lihat Burj Khalifa. Jadi makanannya ini lebih ke Middle Eastern menunya. Nah, ini Al Mahara, Sobat Kota, kalau misalnya mau coba dining di underwater, ini Al Mahara salah satu opsinya, karena ini lokasi Al Mahara ini juga berada di Burj Al Arab, hotel termahal bintang 7 ya, Sobat Kota. Dan di sini adalah menu makanannya itu adalah seafood. Jadi set menu jadi ya seafood. Jadi Sobat Kota bisa menikmati seafood dengan di Al Mahara restoran ini. Dan juga kalau misalnya Sobat Kota ke restoran ini, artinya Sobat Kota mendapatkan akses untuk masuk dari Burj Al Arab Hotel. Nah, dan di sini selanjutnya ini adalah Al Dawar. Al Dawar itu adalah revolving restoran yang berputar ya. Jadi di sini Sobat Kota lokasi Al Dawar sendiri itu ada di Hyatt Regency Hotel. Jadi di sini ada lunch sama dinner. Jadi kita bisa mencoba makanan internasional buffet. Dari yang Japanese juga ada dan internasional. Dan untuk biaya untuk makan di sini juga sangat terjangkau juga, sekitar 50 sampai $70 per orangnya. Nah, ini ada di Mall Dubai Festival City namanya. Jadi bisa ya menunya sih biasa Western lah ya, Western food. Dan pasti ada tokonya juga. Jadi kita bisa beli tuh merchandise-nya Hard Rock. Nah, dia juga jual pin-pin, misalnya special pin yang masing-masing negara itu ada, dan juga kaosnya juga Hard Rock Dubai.
Ini bagi sobat kota yang suka dining, Pircik juga salah satu bagus banget. Di sini kalau misalnya kita mau lihat pemandangan Burj Arab dari kedekatan, Pircik salah satu yang rekomen banget. Dia menyediakan makanan seafood juga, sobat kota, ada lobster dan lain-lainnya. Saran saya kalau misalnya sobat kota lagi mau makan di sini, makannya pas brunch, which is setiap hari Jumat. Itu makanannya benar-benar banyak banget, dan itu buffet ya, refillable di sini. Ini lokasinya untuk masuk ke Pircik, lokasinya masuknya dari Madinat Jumeirah, salah satu hotel ya, dari Alcazar, mereka bisa untuk akses ke Pircik ini. Jadi benar-benar kita kayak makan di tengah laut, ya, karena memang samping-sampingan dengan Burj Al Arab Hotel. Ya, nah ini Nusret, jadi yang punya Salt Bae, mungkin ada sobat kota yang pernah lihat, ada koki yang nyiram garam, seperti bango. Nah, jadi, letaknya ada di Four Seasons Jumeirah, restoran ini, dan restoran ini biasanya fully book, jadi harus reserve dulu. Jadi menu spesialnya ya biasanya ada tomahawk, nah itu salah satu yang memang menu spesialnya dia. Selain dengan coba makannya dia, itu juga ada hiburannya. Jadi hiburan untuk motong daging, ngelempar, jadi ngelempar garam, taburin garam, dan juga dia bakal ngelempar daging-daging itu ke misalnya ke panci atau ke tempat pembakaran. Itu sih. Jadi hiburan dan juga makanan, tapi dagingnya memang fresh. Ya, jadi The Penthouse ya. The Penthouse ini lokasinya di The Five Hotel ya. Jadi ini lokasinya di rooftop. Jadi bagi sobat kota yang ingin cuman hanya foto-foto aja, cukup hanya pesan minumannya aja ya sobat kota. Karena makanan di sini juga standar biasa aja, cuman hanya view-nya aja yang benar-benar beken banget ya. Jadi kalau sobat kota ingin ambil foto yang bagus ya, boleh ke sini Five Hotel, karena lokasinya juga bisa ngambil landscape-nya Dubai Marina dengan gedung-gedung tertinggi di dunia di sini. Dan juga mereka juga punya pool juga, bagi kalau misalnya sobat kota mau berenang, dia ada di lantai dasar, itu sobat kota bisa berenang. Biasanya kayak party gitu, party event. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ya, karena pandemik dan Ramadan. Tapi kalau untuk foto-foto tetap dibuka untuk rooftop ini. Ya, Selavi Dubai ini, ya ini baru banget, mungkin Mbak Kris masih belum ya, karena masih pandemi kan kemarin nggak sempat. Jadi pas opening yang kemarin itu, ini lokasi Selavi ini di address The Sky, ya Sky View. Jadi benar-benar kalau misalnya sobat kota yang ingin benar-benar dapatnya view-nya Burj Arab ya, Burj Arab Hall Building, ini rekomen banget. Bahkan kemarin waktu tahun baru kemarin, ini favorit banget, semua hotel full. Bayangin aja, pandemik, hotel full. Coba. Hanya di sini, ya, infinity poolnya segala macam, dan makanannya juga oke. Jadi kalau misalnya sobat kota yang benar-benar yang mau high end, boleh coba stay di sini. Karena kalau menurut saya mending stay, karena bisa akses ke pool dan juga dining dan ambil full foto, dan juga breakfast dengan view yang amazing gitu. Tapi kalau misalnya bagi sobat kota, nggak mau, saya mau di bintang 3 aja, tetap nggak apa-apa, dining aja di situ. Yang penting eksis kembali lagi, ya. Yang penting pesan minum, foto, ataupun pool akses, that's it. Nah, Bread Street ini ada di Atlantis The Palm, jadi dia ada beberapa restoran di Dubai, Bread Street dan juga ada Hell's Kitchen. Nah, salah satu menu favorit dia itu adalah yang Wellington Beef, yang kita lihat di screen ini. Ini salah satu menu spesialnya dia di Bread Street. Jadi makanannya pun lumayan ya, jadi waktu itu saya pernah makan yang steak yang biasa, itu pun rasanya enak sekali. Dan yang spesial di Bread Street ini ada bar dan juga ada ice cream corner-nya. Jadi yang anak-anak yang suka ice cream, nah ice cream ini juga recommended. Ya, jadi ada ice cream corner. Berikutnya. Nah, ini Alfanar nih, bener ya. Jadi sobat kota, bagi sobat kota yang mau coba Emirati cuisine, ya, sobat kota bisa ke Alfanar. Alfanar itu juga ada beberapa cabang kayak seperti di Dubai Festival City, jaraknya dekat sama Hard Rock. Di sini sobat kota bisa memesan lokal cuisine-nya. Jadi kayak misalnya yang kayak tadi ya, ada legimat, kemudian Arabic tea, semuanya ada di sini. Ya, jadi benar-benar bagi yang mau coba kuliner makanan asli, Alfanar. Nah, Al-Safadi ini juga kalau misalnya sobat kota yang suka mau makan lamb chop, ya biasanya kan kayak gini nih, ke Dubai mau lamb chop, karena lamb chop mungkin yang di Jakarta agak bau, karena yang di Dubai nggak bau, kenapa sih? Nah, di sini Al-Safadi. Ini bukan Emirati cuisine, tapi mereka melainkan Lebanese ya, Lebanese ataupun Arabic food. Di sini paling terkenal dengan lamb chop-nya.
Benar. Biasanya kalau misalnya buat sobat kota yang suka shisha nih ya, shisha ya, ini lokasinya juga di downtown, ini juga paling baru juga. Jadi ada chef terkenal dari Turki, mereka buka, dan juga Sheikh Muhammad sendiri datang ke sini untuk menikmati coba makanannya. Jadi kalau misalnya bagi sobat kota yang ingin coba shisha ataupun makanan Turkis ya, di sini rekomen banget karena bukan hanya tempatnya aja, makanannya dijamin mantul banget. Ya, nah ini salah satu restoran yang baru dibuka juga, yang letaknya itu ada di kaki in Dubai atau Dubai Eye yang di Blue Waters Island. Di restoran ini menyajikan makanan Eropa dengan nuansa alam di dalamnya. Jadi kita bisa lihat ini greenery ya di dalamnya. Dan sobat kota di sini juga menyajikan minuman alkohol. Ya, jadi yang mau, jadi dia ada mesin brewer juga. Ya, jadi bisa mencoba minuman mereka juga. Nah, ini Oceano nih yang sobat kota yang saya informasikan sebelumnya nih, yang di Atlantis Hotel. Jadi kalau misalnya nggak mau close chamber, mau juga dining, di sini juga ada special treatment bagi kalau misalnya mau yang wedding anniversary ataupun lamaran ya. Di sini kita bisa menyelam, maksudnya suruh orangnya nyelam dengan menggunakan misalnya I love you, menggunakan banner ataupun welcome kalau misalnya lagi ada grup ataupun turis maksudnya teman yang datang welcoming, semuanya di sini bisa. Di Oceano ini. Jadi ini fine dining, mereka juga menyediakan makanan seafood juga.